Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Di Minggu Advent yang kedua, bacaan-bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama dari Kitab Baru, bab 5 ayat 1 sampai dengan 9, dan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 11. Dan Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dengan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, situasi hidup kita di dunia ini bisa diibaratkan dengan situasi Israel yang berada dalam pembuangan. Kita merasakan beban hidup yang berat karena situasi ekonomi yang melemah, ancaman penyakit, dan kejahatan yang semakin menumpukan. Dalam situasi demikian, Nabi Baruk mengajak kita untuk tidak dilumpuhkan oleh kesedihan dan kesengsaraan, tetapi dengan penuh pengharapan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Janji Tuhan pasti ditepati. Keselamatan itulah juga yang dirujuk oleh Paulus bagi umat di Filipi sebagai hari Kristus Yesus. Paulus mendorong agar mereka bertekun dalam melakukan karya baik yang suci dan tak bercacat sampai pada Kristus itu. Pada masa Advent ini kita diundang untuk melihat karya penyelamatan Allah pada kedatangan yang kedua Kristus Yesus kelak pada akhir zaman. Kedatangan itu menuntut kita untuk menyambutnya dengan pertobatan, seperti seruan Yohanes Pembaptis. Kita perlu menimbun kekurangan dan kerapuhan kita, yang sering menghambat dan merusak relasi kita dengan sesama. Gunung kesombongan kita berkaitan dengan harta, dengan jabatan, gelar, perlu diratakan. Hati kita yang bengkok karena ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidaktulusan perlu juga diluruskan kembali. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan itu sudah disediakan dan dipersiapkan oleh Tuhan. Manusia berusaha untuk mendapatkan dan mengalaminya, meskipun hal itu tidak mudah. Terkadang manusia menempuh proses panjang, penuh kesulitan dan bahkan perjuangan berat. Namun dalam proses itu kita akan selalu ada manusia-manusia lain atau orang lain yang hadir dalam terlibat sebagai teman perjalanan atau bahkan menjadi penolong bagi kita. Yohanes juga berperan sebagai penolong bagi seluruh bangsa untuk memperoleh kegirangan dan sukacita besar. Ia mengambil peran dengan mempersiapkan kelompok orang untuk menerima kedatangan Tuhan. Untuk maksud itu, maka ia menyerukan pertobatan dan membaptis orang yang percaya. Mereka yang percaya akan dibaptis itulah yang nantinya menjadi pengikut Yesus. Mereka memperoleh pengampunan dan juga keselamatan. Dewasa ini juga dibutuhkan banyak orang untuk mengambil peran seperti Yohanes Pembaptis, menjadi penolong bagi yang lain untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan. Upaya untuk menjadi penolong itu dapat kita wujudkan dalam macam-macam keterlibatan dalam hidup menggereja maupun hidup bermasyarakat. Kita menjadi orang yang mencerahkan dalam kata dan perbuatan kita. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi penolong bagi sesama, sebagai bentuk pertobatan kita dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Amin.